Salam kerahiman. Hari ini 13 Desember kita akan baca dari 454 dan 468. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 454. Pernah Tuhan berkata kepadaku, "Putriku, ambillah rahmat yang ditolak oleh orang-orang lain. Ambillah sebanyak yang dapat engkau bawa." Pada saat itu, jiwaku dibanjiri dengan kasih Allah. Aku merasakan bahwa aku disatukan dengan Tuhan sedemikian erat, sehingga aku tak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan dengan tepat kesatuan itu. Dalam keadaan itu, tiba-tiba aku merasa bahwa segala sesuatu yang dimiliki Allah, segala harta dan kekayaan menjadi milikku, meskipun aku tidak begitu memperhatikannya, sebab Allah sendiri cukuplah bagiku. Dalam Dia, aku melihat segala sesuatu yang kumiliki. Di luar tidak ada sesuatu pun. Aku tidak mencari kebahagiaan di luar batinku sendiri, karena disinilah Allah bersemayam. Aku bersuka cita bahwa Allah bersemayam di dalam diriku. Di sini aku senantiasa tinggal bersama Dia. Disinilah aku mengalami hubungan yang paling mesra dengan Dia. Di sini aku merasa aman karena tinggal bersamanya. Inilah tempat yang tidak dilihat oleh mata insani. Perawan tersuci mendorong aku untuk bersatu dengan Allah dengan cara ini. 468. Hari pembaharuan kaul. Pada awal misa kudus, aku melihat Yesus seperti biasanya. Ia memberkati kami dan kemudian masuk ke dalam tabernakel. Kemudian aku melihat Bunda Allah dalam pakaian putih dan mantel biru, dengan kedua tangannya terbuka. Dari altar ia menghampiri aku, menyentuh aku dengan kedua tangannya dan menudungi aku dengan mantelnya sambil berkata, "Persembahkanlah kaul-kaul ini untuk Polandia, berdoalah untuknya." Itu 15 Agustus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, "Putriku, ambillah rahmat-rahmat yang ditolak oleh orang lain. Ambillah sebanyak yang dapat engkau bawa." Rahmat Tuhan itu banyak sekali. Sehingga Yesus katakan, ambillah rahmat-rahmat sebanyak yang dapat engkau bawa. Nah, sekarang permasalahannya adalah dikatakan oleh Yesus, ambillah rahmat yang ditolak oleh orang-orang lain. Jadi Yesus memberikan rahmat, contohnya ya, memberi rahmat kepada kita semua, tapi kita tolak rahmat tersebut. Dan Yesus katakan kepada Suster Faustina, ambillah rahmat-rahmat yang ditolak oleh orang lain. Tuhan nggak mau rahmat itu sia-sia. Tuhan memberikan rahmat itu dan Tuhan ingin rahmat itu kita gunakan. Nah, jadi permasalahannya sekarang adalah, kok ada ya rahmat-rahmat yang ditolak oleh orang-orang lain. Sementara kita sering berdoa, Tuhan berilah saya rahmat. Tuhan, saya minta kekuatan, minta rahmat, minta berkat, minta banyak dari Tuhan ya. Tapi kalau di sini Yesus katakan, ambillah rahmat-rahmat yang ditolak oleh orang lain. Berarti ada rahmat yang Tuhan berikan tapi ditolak oleh orang tersebut. Contoh yang gampang. Tuhan memberikan kita rahmat mengampuni. Setiap dari kita punya permasalahan, punya problem, punya sesuatu di mana kita butuh rahmat pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa-dosa saya karena kita berdosa, tapi sekaligus juga Tuhan Yesus memberikan rahmat pengampunan kepada kita untuk kita punya rahmat mengampuni orang lain. Nah, yang dipermasalahkan di sini adalah contoh ya, misalnya saya sama Tuhan dikasih rahmat untuk bisa mengampuni. Ada problem, ada masalah, ada orang yang menyakiti hati saya, yang membuat saya susah, yang membuat saya menderita, dan Tuhan memberikan rahmat pengampunan itu untuk saya mampu mengampuni.
Yang saya harus lakukan harusnya memakai rahmat tersebut, menerima rahmat tersebut dari Tuhan, dan saya pakai Tuhan melalui rahmat ini, rahmat yang Kau berikan, mampukan saya untuk bisa mengampuni. Tapi yang terjadi apa? Saya tolak. Tuhan, saya nggak mau rahmat ini. Buktinya saya nggak mau mengampuni orang itu. Artinya kita dikasih rahmat sama Tuhan, tapi egonya saya, kekuatan diri saya sendiri untuk menolak rahmat tersebut. Silahkan Bapak Ibu merefleksi diri kita masing-masing. Tuhan memberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Tapi sering kita menolak rahmat tersebut. Rahmat kesabaran, rahmat kesetiaan. Tahu suami istri itu harus setia. Tapi banyak orang yang tergoda dan akhirnya selingkuh nyeleweng. Tuhan pasti sudah kasih rahmat kesetiaan tersebut, tapi ditolak. Makanya terjadilah perselingkuhan, terjadilah penyelewengan, terjadilah perceraian. Ya. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Lanjut. Pada saat itu jiwaku dibanjiri dengan kasih Allah. Itu yang dirasakan oleh Suster Faustina ya. Aku merasa disatukan dengan Tuhan dengan sangat erat. Itu satu pengalaman sharing pribadi dari Suster Faustina, betapa dia merasa bersatu dengan Tuhan. Aku merasa segala sesuatu milik Allah, tapi sekaligus menjadi milikku juga. Itu Suster Faustina bisa sampai rasakan seperti itu ya. Harta, kekayaan yang ada dia merasa itu miliknya dia juga. Tapi aku tidak peduli, tidak memperhatikan hal tersebut karena Allah sendiri cukup bagiku. Jadi tidak tergantung pada hal-hal duniawi, pada harta-harta benda, tapi buat dia kalau saya punya Allah itu udah cukup karena Allah itu segala-galanya. Allah itu yang memiliki segala harta apapun yang ada di dunia ini. Fokusnya adalah saya punya Allah. Kalau saya sudah punya Allah, saya udah nggak perlu lagi hal-hal yang lain karena Allah sudah memiliki semuanya. Nah, ini mungkin satu sharing ya buat mereka-mereka yang merasa kesepian, yang putus asa, yang sendiri. Kita belajar dari Suster Faustina. Kalau perlu kita berdoa, mohon Suster Faustina berdoa, bantu kita berdoa untuk supaya yang kita cari, yang kita kejar, yang kita ingin itu adalah hanya satu-satunya hanya Allah. Kalau kita sudah punya Allah, nggak perlu merasa kesepian, nggak perlu merasa putus asa, nggak perlu merasa sendiri. Karena Allah itu yang mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau ada orang yang masih merasa sendiri, merasa kesepian, merasa putus asa karena fokusnya adalah saya sendiri, saya menderita, saya sakit, saya, dia nggak melihat hal yang di luar dia nggak melihat kasih karunia Allah, dia nggak melihat penciptanya. Allah menciptakan kita, pasti dia mau kita bahagia. Kalau kita tertutup, kalau kita sendiri, kesepian, karena kita menutup diri. Matanya ini seolah-olah ditutup, gelap, saya cuma ada saya seorang diri di ruangan, nggak ada siapa-siapa lagi. Itu yang menyebabkan kita sendiri, kesepian. Padahal hari ini Suster Faustina bilang, semuanya itu malah nggak penting. Yang penting adalah saya punya Allah, itu cukup bagiku. Lanjut ya. Aku tidak mencari kebahagiaan di luar batinku. Ini juga kembali lagi nasihat buat kita semua. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar diri kita, bahagia kalau sukses, bahagia kalau kaya, bahagia kalau dipuji, bahagia kalau berhasil, itu kebahagiaan yang ada di luar diri kita. Tapi mari kita belajar dari Suster Faustina. Aku tidak mencari kebahagiaan di luar batinku. Yang penting, yang utama adalah batinku. Aku bersukacita bahwa Allah bersemayam di dalam diriku. Itu udah menjadi satu sukacita yang besar. Allah ada, Allah mau bersemayam dalam diri kita. Itu udah hal yang paling membahagiakan.
Aku senantiasa tinggal bersama Dia. Aku merasa aman. Tempat yang tidak terlihat oleh mata insani. Jadi yang diutamakan oleh Suster Faustina adalah satu relasi batin dia dengan Tuhan. Jangan tergantung pada relasi kita dengan manusia. Karena kalau sesama manusia itu dia bisa menyakiti kita. Dia bisa menipu kita, dia bisa merugikan kita. Dan kalau kita bergantung sama mereka, pasti nggak ada sukacita. Pasti nggak ada kebahagiaan. Perawan Maria yang mendorong aku untuk bersatu dengan Allah dengan cara ini, yaitu Bunda Maria mengajar Suster Faustina untuk mencari atau untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak mencarinya di luar batin, tapi di dalam batin, di dalam diri sendiri. Ruangan boleh gelap, saya boleh tidak punya apa-apa, saya boleh tidak punya pekerjaan, saya boleh tidak punya yang bisa diandalkan, tapi saya punya Tuhan. Itu udah satu sukacita yang luar biasa. Itu step awal kalau saya punya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang bisa merubah apapun, Tuhan yang bisa melakukan apapun, saya nggak perlu takut lagi. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Itu yang harus kita percaya. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar misalnya ya, yang masih sering kita lakukan. Tadi ya, dalam masa pandemi ini, apa ya? Jalan-jalan, makan enak, atau apa? Itu tidak membuat kita benar-benar merasakan bahagia, merasakan sukacita. Lanjut di 468. Hari Pembaruan Kaul. Seperti kita juga, setiap perayaan Paskah, kita juga membarui iman kita ya dengan doa aku percaya. Pada awal Misa Kudus dikatakan, aku melihat Yesus. Ia memberkati kami. Kemudian Yesus masuk ke tabernakel. Banyak sekali yang dikatakan, di-sharingkan oleh Suster Faustina pada saat perayaan Ekaristi, Tuhan Yesus hadir. Dan di sana dia juga bilang dia melihat Bunda Allah pakai pakaian putih dengan ikat pinggang biru. Dan yang luar biasa, Suster Faustina katakan, Bunda Maria datang menghampiri aku, menyentuh aku dengan kedua tangannya, dan menudungi aku dengan mantolnya. Dia menjaga kita, dia melindungi kita, dia memeluk kita. Dan berkata, persembahkanlah kaul-kaul ini untuk Polandia. Berdoalah untuknya. Jadi Bunda Maria memang Bunda universal, Bunda seluruh dunia, Ratu bumi dan Ratu surga. Dia peduli. Kalau kita tahu lagi cerita tentang penampakan Bunda Maria di Lourdes atau di Fatima, yang dikatakan oleh Bunda Maria adalah bukan untuk pribadi-pribadi, tapi dia mengharapkan pertobatan umat manusia untuk keselamatan kita, seluruh umat manusia di dunia. Di sini Bunda Maria berdoa minta kepada Suster Faustina supaya mempersembahkan kaulnya untuk tanah airnya, untuk Polandia. Kalau kita ingat cerita tentang Bunda Maria Guadalupe, dia juga minta kepada Juan Diego untuk menceritakan, mewartakan tentang perlunya pertobatan untuk keselamatan kita semua. Ya, itu fokusnya dari Bunda Maria. Jadi bukan skop kecil, tapi skopnya adalah seluruh dunia. Oleh sebab itu, Bunda Maria yang katakan sendiri, aku ini Ratu surga dan bumi. Itu aja yang mau kita bahas hari ini ya. Dan kalau Bapak Ibu misalnya tergerak untuk berdoa buat tanah air kita, mari kita berdoa karena pada saat ini kita semua mengalami pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kalau di negara lain sudah mulai berkurang ya. Anak saya cerita di Melbourne, dia sudah kasih lihat angka 0 untuk yang positif. Jadi di hari tertentu sudah nggak ada yang positif. Sedangkan di sini di Indonesia, saya lihat malahan tambah banyak ya. 2 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu saya lihat sudah 6.000 lebih per hari itu ya yang positif COVID-19.
sebentar lagi, atau kita sudah lewat ya, sudah lewat tentang pilkada. Pilkada juga ada kerumunan, ada banyak orang. Nah, kita mari berdoa supaya jangan terjadi penyebaran COVID ini makin meluas, tapi makin sempit, makin berdoa supaya orang-orang makin sadar untuk mentaati protokol kesehatan. Kita juga dengar tentang bahaya banjir ya, di mana dikatakan ada banjir rob. Bukan hanya bahaya, kita sudah dengar juga ada beberapa tempat yang sudah mengalami banjir rob. Dengan keadaan pandemi COVID-19 ini, banyak negara juga sudah masuk ke masa resesi. Bagaimana dengan Indonesia? Ada situasi politik, ada kemiskinan, persentase kemiskinan yang semakin meningkat. Mari kita berdoa buat negara kita Indonesia, buat siapapun yang mendengarkan untuk berdoa buat negaranya masing-masing. Karena banyak juga ya teman-teman dari Malaysia yang mendengarkan acara ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati negara kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami hari ini mendapatkan satu konfirmasi bahwa Bunda Maria minta kepada Suster Faustina berdoa untuk tanah airnya. Kami juga mau Tuhan berdoa untuk kami, dimanapun kami berada, kami menjadi warga negara suatu negara, bukan rencana kami, tapi ini semua pasti karena sesuatu hal yang Kau sudah atur sedemikian rupa. Oleh sebab itu, Bunda Maria, kami mohon rahmat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon doa syafaat-Mu juga menemani, mengiringi, menghantar doa-doa kami kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, khususnya buat negara kami, agar dibebaskan, dijauhkan dari akibat-akibat pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum berakhir. Juga mohon rahmat-Mu untuk agar kemiskinan di negara kami juga jangan semakin bertambah, tapi biarlah ekonominya juga bisa pulih setahap demi setahap. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga mohon rahmat-Mu agar kami semua sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan terutama dari COVID-19. Kami mohon agar penyakit ini, pandemi ini juga bisa segera diatasi sehingga kami semua juga bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Berkati mereka Tuhan yang karena pandemi 19 menjadi stres, menjadi depresi, atau mengalami hal-hal yang tidak baik. Urapi mereka, hibur mereka, berkati mereka agar mereka mendapatkan solusinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.